Dipersilakan Pak Ari Waworuntu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan suara saya dapat didengar. Sangat Halo? jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya senang sekali boleh bergabung dalam webinar. Saya selalu mengikuti materi ya dari Pendeta MJM di YouTube, dan saya salah satu yang mendukung ya, upaya dari Pak Pendeta MJM untuk mengcounter ya, ajaran dari Pak Pendeta Eras. Saya sendiri heran dengan argumen dari Pak Eras ya, ketika dia sudah dicounter oleh beberapa pendeta. Dia tetap mengklaim bahwa ya iyalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang membingungkan. Sementara dari materi-materi logosnya yang saya ikuti, memang kesimpulannya dia menganggap bahwa Yesus Kristus hanya media, wadah yang dipakai oleh Tuhan untuk menempatkan logos. Jadi Juru Selamatnya adalah Allah, Yahweh, bukan Yesus. Ya. Gembala yang baik adalah Yahweh. Nah itulah. Saya sebenarnya setuju kalau misalnya apple to apple, sebenarnya Pak Pendeta Eras dihadirkan juga dalam webinar seperti ini sehingga terjadi komunikasi lebih pas ya. Kemudian pertanyaan saya berikut mungkin apa sebetulnya persamaan pandangan ajaran dari Pak Eras dengan ajaran Saksi Yehova ya. Garis-garis yang persis dengan ajaran Saksi Yehova dan juga Sabelianus yang dijelaskan oleh Pendeta MJM. Mungkin begitu saja dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, sebentar Pak narasumber. Pak Ian Satar ingin bertanya? Iya Pak. Silakan lanjut. Iya, terima kasih Pak Moderator. Tadi dalam pemaparan Bapak narasumber menjelaskan tentang logos, Yesus adalah logos, itu berarti kan berbicara tentang posisi Kristus pra penjelmaan atau prainkarnasi. Kita tahu bahwa pada masa prainkarnasi, Alkitab itu mengatakan bahwa di masa lampau yang kekal, Kristus bersama-sama dengan Allah dan sesungguhnya Ia adalah Allah. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Tetapi yang saya mau tanyakan di sini ada dua bagian teks Alkitab yang saya melihat ada perbedaan tentang Yesus diciptakan dan Yesus sebagai pencipta. Misalnya di dalam Kolose 1 ayat 15, di mana di situ Paulus menyebutkan bahwa Kristus sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Kristus Kristus ikut serta dalam penciptaan. Kalau saya boleh bacakan di dalam 1 Yohanes 3 itu mengatakan, boleh inti pertanyaan Pak? Ya, oke, baik. Inti pertanyaan bagaimana pandangan Bapak mengenai dua teks Alkitab yang berbeda itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua Pak, Pak Erastus ini kan menggagas satu holiness movement ya, gerakan kesalian atau gerakan kekudusan atau ketaatan. Saya pernah membaca satu buku seorang pendeta bernama Philip Jacob Spener juga pernah membuat satu gerakan kesalehan yang nama buku itu adalah Via Desideria. Kira-kira apa persamaan atau ada perbedaankah antara dua gerakan ini? Karena sama-sama sebuah gerakan kesalehan, Pak. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijelaskan dua pertanyaan ini, Pak narasumber. Karena waktu kita yang sudah sangat terbatas, kita masih memiliki waktu 7 menit. Disilakan. Ya, kalau saya tadi kutip ya, kalau tadi kalau saya 1:15 ya. Ini yang pertanyaan mana dulu? Yang ada dua orang tadi ya. Saya menjawab dari yang pertama dulu berarti ya. Diserahkan kepada Bapak Pendeta. Mau dimulai dari mana?
mungkin yang pertama dulu ya. Itu tadi Bapak yang pertama. Sebetulnya gini, Pendeta Erastus ini dalam analisis saya itu mengalami pergeseran pemikiran. Ya, itu jelas mengalami pergeseran pemikiran dari pengajarannya tentang Trinitas, di mana Trinitas itu adalah lembaga menurut dia, dan secara kelembagaan itu Bapa itu adalah Allah mayor, dan Yesus itu adalah Allah minor. Ya, dan sampai pada step ini, orang mengasosiasikan pengajarannya itu dengan Arianisme dan saksi-saksi Yehova. Karena memang saksi-saksi Yehova atau Arianisme mengatakan Bapa Allah yang utama, mayor, dan Yesus itu Allah yang diciptakan, yang minor begitu. Tapi setelah semakin lama semakin mengajar, saya melihat pergeseran pemikiran, atau mungkin bukan pergeseran pemikiran, memang dari dulu dia sudah meyakini Yesus itu adalah manusia saja yang diangkat jadi Allah atau jadi Tuhan, begitu ya, diangkat jadi juru selamat. Tapi untuk perlahan-lahan menanamkan, mengindoktrinasi pengikut-pengikutnya, maka dia perlahan-lahan bergeser ya. Kelihatan seperti saksi-saksi Yehova atau Arianisme, tapi kemudian bentuknya yang paling nyata, yang real ya, yang sekarang ini. Nah, sehingga kalau kita mengambil bentuknya yang sekarang, pengajaran Erastus ini tidak bisa disamakan dengan saksi-saksi Yehova. Malah ada seorang bule itu yang berbahasa Indonesia yang memberikan tanggapan, dia bilang, saksi-saksi Yehova itu bidat, sesat, tapi mereka masih lebih mendekati Kristen daripada pengajaran Pendeta Erastus. Pendeta Erastus sama sekali bukan Kristen. Nah, saya mengaminkan perkataannya. Kenapa? Karena yang diajarkan Pendeta Erastus ini Yesus manusia saja yang diangkat jadi Allah. Kalau saksi-saksi Yehova itu memang Yesus diciptakan sebagai Allah. Ciptaan mula-mula yang paling utama dari semua ciptaan. Ya, diciptakan sebagai Allah, tetapi kealahannya lebih rendah. Mirip dengan Bapa, begitu. Nah, itu bukan posisi Dr. Erastus sekarang. Erastus sebetulnya sekarang ini Unitarian atau adopsionisme. Dia juga sama dengan teologi liberal yang hanya memandang Yesus manusia yang moralnya sangat tinggi dan perlu diteladani. Ya, saya kira itu ya, mudah-mudahan ini jelas. Jadi kalau ditanya posisi apa yang paling tepat untuk Erastus sekarang untuk diasosiasikan, itu Unitarian atau adopsionisme yang mengatakan Yesus hanya manusia saja, yang taat sempurna lalu diangkat menjadi Tuhan atau diangkat menjadi Allah, diangkat menjadi juru selamat. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua tadi mengenai apa, Pak? Pertanyaan orang yang kedua tadi mengenai Kolose tadi ya. Dan Yohanes 1 ayat 1. Ya. Ya, jadi menurut penanya tadi dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Yesus, Logos itu adalah Allah. Ya, Yesus adalah Allah. Tapi dalam Kolose katanya dikatakan dia adalah ciptaan, mana yang benar? Ya, tapi kalau kita membaca di kitab Kolose, justru tidak ada indikasi itu. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini malah bicara keutamaan Kristus ya. Tidak dikatakan di sini bahwa dia diciptakan di sana. Tidak ada di situ. Ayat 16 mengatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Justru di dalam Yesus, karena memang Allah mencipta melalui firman. Allah berfirman. Maka di dalam firman itu segala sesuatu diciptakan. Nah, mungkin maksud daripada penanya tadi itu bukan Kolose, tapi maksudnya Wahyu. Ya, dalam kitab Wahyu pasal berapa itu? 4 ayat. Saya coba lihat Wahyu 4 ya, saudara ya. Kalau saya tidak bisa menemukan ya, tapi yang jelas saya Wahyu 3 ayat 14, Pak. Wahyu 3 ayat 14 betul.
Nah, itu yang Anda maksud. Ya, saya baca ya sekarang ya, Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu dan seterusnya. Intinya di sana ada istilah permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kalau Anda hanya membaca terjemahan LAI, kesannya Yesus adalah ciptaan mula-mula. Dan ini seolah-olah membenarkan saksi-saksi Yehova. Ya, tapi ini adalah kekacauan yang luar biasa. Saya bahkan mengusulkan sebetulnya LAI ini harus mengubah terjemahan ini. Karena dalam bahasa aslinya itu ada istilah arke di sana. Dan arke itu tidak berbicara mengenai Yesus adalah ciptaan mula-mula, bukan. Memang arke bisa diterjemahkan permulaan. Tetapi dalam konteks ini tidak tepat. Saya coba akan membuka bahasa aslinya sekarang. Harap bersabar ya. Wahyu 3 ayat 14 ya. Saya ini perlahan-lahan membuka soalnya tidak dipersiapkan tadi. Ya, Revelation ya. 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 Sebentar. Di dalam bahasa aslinya itu, istilah permulaan di sana itu adalah arke ya. 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 Dikatakan di sana he arketes ya. Theos dan seterusnya Saudara. Kita fokus kepada istilah arke yang diterjemahkan sebagai permulaan atau beginning. Tetapi istilah arke ini terutama dalam konsep Yunani, dan ini bahasa Yunani ya, dalam filsafat Yunani, yang namanya arke itu adalah substansi, bukan sekedar beginning atau permulaan. Substansi atau yang utama, atau yang menjadi dasar, atau yang menjadi reason atau alasan. Dan ini connect dengan konsep logos yang juga diadopsi oleh Rasul Yohanes dari filsafat Yunani, bahwa logos itu adalah reason, ya, adalah bijaksana, adalah pengetahuan, bukan sekadar kata-kata. Dan dalam konteks Yunani, ini adalah reason yang menjadi dasar keberadaan segala sesuatu. Maka istilah arke ini kalau ditafsir dari konteks itu, ini maksudnya yang utama. Nah, ini cocok dengan Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ya. Artinya bukan permulaan dari ciptaan, bukan. Atau yang mula-mula diciptakan. Artinya substansi penciptaan atau dasar penciptaan atau alasan penciptaan. Maka saya usulkan LAI harus menerjemahkan ini sesuai dengan konteks Yohanes menulis ini. Tidak boleh hanya mengikuti karena katanya diterjemahkan harus ini permulaan atau beginning, apalagi itu umum dipakai sebagai terjemahan biasa lalu dipakai, tidak boleh dong. Harusnya ini diterjemahkan begini ya. Kalau saya kembali kepada versi LAI, ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Substansi dari penciptaan Allah atau substansi ciptaan Allah, artinya dasar ciptaan Allah atau alasan Allah mencipta, alasan ciptaan Allah itu lebih benar ya. Maka sebetulnya dalam lembaga Alkitab di mana-mana di seluruh dunia tidak boleh hanya ahli biblika, ini dapat bias nanti, bisa bias karena ahli biblika hanya fokus pada studi kata dan konteks dan eksegesis ya. Zaman dulu bagaimana dan lain sebagainya, tetapi gagal untuk melihat keseluruhan, ya, keseluruhan isi Alkitab dan doktrin atau konsep yang diajarkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Maka butuh juga ahli dogmatika yang harus membaca terjemahan Alkitab sehingga terdapat keseimbangan. Ya itu ya. Jadi sebetulnya ini bukan permulaan dari ciptaan Allah. Lalu kemudian dikatakan Yesus ciptaan. No, itu arke, itu substansi itu. Substansi atau dasar ciptaan Allah. Nah, ini sangat cocok dengan ini. Mari kita buka Alkitab lagi sekarang.
ada yang mengatakan kepada saya tadi pakai Alkitab, Pak. Kalau itu pertanyaannya sifatnya argumentasi rasional, saya jawab dengan rasional, tidak perlu buka Alkitab. Tapi kalau sifatnya itu biblikal seperti ini, saya buka Alkitab. Jadi tidak sembarang semua argumentasi kita lalu semua pakai teks, ya, bukan itu. Sebetulnya ortodoksi itu bukan itu. Tapi bagaimana kita setia kepada doktrin, prinsip, dan ajaran Alkitab, itu intinya. Saya buka sekarang Yohanes, ya. Ya. Ini agak lama ini, ya. Tidak apa-apa, bisa lebih waktunya sedikit, Bapak Moderator, ya. Ini soalnya harus saya tuntaskan ini. Oke, 5 menit lebihnya. Ya, ya baik. Saya buka Yohanes 1. Sebentar, harap bersabar ya. Ya, Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia maksudnya ini adalah logos, itu tadi yang dikatakan dalam ayat pertama, pada mulanya adalah logos atau firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan seterusnya ya. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh logos, dan tanpa logos tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekali lagi terjemahan LAI ini kurang tepat, walaupun secara doktrin tidak salah, tetapi kurang tepat. Seharusnya yang lebih tepat secara teologis dan lebih cocok dan istilah aslinya dalam bahasa Yunani itu adalah segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Ya, maka terjemahan misalnya King James Version itu jauh lebih cocok dengan bahasa aslinya. Saya baca versi King James Version ya. Ya, all things were made by Him. Ini King James ya. Sebentar mungkin saya pakai New King James, maaf, atau NIV ya. Sebentar ya. Biar tuntas saya jawab ini. Ya, saya pakai New King James Version ya, yang terjemahannya juga sama dengan NIV, New International Version. Ya, coba saya baca ya. All things were made through Him, through, melalui. And without Him, nothing was made that was made. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari yang telah dijadikan. Nah, istilah melalui ini lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Karena bahasa aslinya, bahasa Yunani itu istilah Dia yang dipakai. Dia, ya. Dia itu artinya through, bukan oleh. Oleh dalam pengertian diciptakan oleh logos ya. Tapi Allah Bapa mencipta melalui logos. Nah, ini konsisten dan Wahyu dan juga dalam Kolose ya, juga dalam kitab Ibrani, bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Ini artinya bahwa Allah Tritunggal itu waktu mencipta, selalu penciptaan itu berasal dari Allah Bapa, dan apa yang diciptakan oleh Allah Bapa itu selalu melalui firman. Maka dikatakan berfirmanlah Allah. Dan segala sesuatu yang diciptakan Allah Bapa melalui logos atau firman selalu jadi dalam kuasa Allah Roh Kudus. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 saja sudah jelas pola karya Allah Trinitas ketika mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini merujuk kepada karya Allah Bapa yang mencipta. Langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang sedang mengindikasikan bahwa Roh Kudus bekerja menjadikan aktual atau terrealisasi apa yang diciptakan Bapa. Dan ayat ketiga muncul berfirmanlah Allah, yang mengindikasikan bahwa Bapa mencipta melalui firman. Nah, ini cara kerja Tritunggal, sehingga segala sesuatu diciptakan itu melalui logos dan jadi dalam kuasa Allah Roh Kudus. Keselamatan kita pun sama. Allah Bapa menyelamatkan kita melalui logos dan diaplikasikan kepada kita oleh karya Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku.
Artinya ketika Allah Bapa menyelamatkan hanya melalui Yesus. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Anda tolak Yesus, Anda binasa. Anda percaya Yesus, Anda pasti masuk surga. Jadi Yesus selalu memang logos itu adalah agen di mana Allah Bapa melakukan segala sesuatu. Tanpa logos tidak ada satupun yang dikerjakan Bapa. Maka melalui logos Allah Bapa mencipta, melalui logos Allah Bapa memelihara dunia ini, melalui logos Allah Bapa menyelamatkan kita, melalui logos Allah Bapa mengkonsumasi, menyempurnakan segala sesuatu nanti. Melalui logos Bapa memerintah. Nah, itu saudara. Nah, maka kalau begitu apa? Kita hanya mengenal Allah melalui Yesus. Maka dalam konteks ini, Yesus itulah reason, alasan, dasar penciptaan, dasar penebusan, dasar pemeliharaan atas alam semesta ini, dan dasar konsumasi atau penyempurnaan segala sesuatu nantinya. Maka Yesus di sini adalah supreme inti. Mau kenal Allah, harus Yesus. Di dalam Yesuslah kita mengenal Allah yang sejati. Menolak Yesus yang adalah Allah, menolak keselamatan dari Allah. Menolak Yesus yang adalah manusia sesungguhnya, juga menolak keselamatan dari Allah yang untuk manusia. Maka kesimpulan saya untuk pertanyaan ini, Anda menerima ajaran Pendeta Erastus, saya pastikan Anda tidak menerima keselamatan sebagaimana diajarkan Alkitab. Hanya menerima ajaran Alkitab bahwa Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati, yang menjadi dasar penciptaan, menjadi dasar keselamatan kita, menjadi dasar konsumasi, menjadi dasar pemeliharaan atas alam semesta ini. Barulah kita benar-benar selamat. Oke,